Kemudian beliau saya perhatikan kepada para pasiennya mau mendengar keluhan-keluhan pasien. Dan di sini saya lihat tidak terburu-buru dalam melayani kami. Bertemu dengan Dr. Dasaat adalah anugerah dari Tuhan. Saat ini di negara kita sulit sekali mencari dokter yang seperti Dr. Dasaat yang benar-benar mengasihi pasiennya dan peduli kepada pasiennya. Seperti bukan dokter dengan pasien ya, sangat peduli, sangat banyak saran untuk sebagai pasien, mengarahkan pasien untuk hidup lebih sehat. Jadi itu seperti melibatkan pasien di dalam satu diskusi sejajar, bukan dari atas sampai ke bawah atau dari senior sampai junior. Tenang, nanti kita kasih lihat di mana menyumbatnya, kalau ada, dia bilang gitu. Dan ternyata ada, benar. Dan itu 83%. Saya cukup kaget. Dan dia kasih lihat di layarnya. Dia adalah dokter yang cukup ramah-tamah, dokter yang komunikatif, dan dokter yang paling peduli pasien dan gampang dihubungin. Hasilnya sangat memuaskan buat saya pribadi dan keluarga saya. Kalau waktu di Malaka dulu, saya tidak bisa bertanya apa-apa karena kayaknya pelit ilmu. Nah, kalau dengan Dokter Dasaat, itulah dia bedanya. Dia memberi pasien-pasiennya tuh edukasi sehingga kita mengerti kenapa begini, kenapa begitu, gitu kan? Oh, kenapa kalau kayak begini tuh harus bagaimana? Kalau yang seperti ini harus bagaimana? Itu rinci. Dokter melayani kami itu seperti keluarga sendiri. Jadi ini yang membuat kami merasakan ada semacam ikatan kekeluargaan dengan dokter. Ya. Di sini saya berpikir bahwa dokter memang melayani kami itu dengan kasih. Cukup beruntung ketemu Dokter Dasaat, kalau enggak bisa terjadi serangan tiba-tiba karena sudah 83% lebih, 80% lebih. Habis itu disuruh jaga badan dan ganti pola hidup, pola makan. Kalau sekarang saya ada rasa tidak enak, gejala jantung, saya bisa WhatsApp langsung ke Dokter Dasaat. Kita di Indonesia dan negeri ada dokter yang jantung yang hebat, yang baik. Kita tidak perlu berobat jauh-jauh ke luar negeri. Kalau kita cukup ke rumah sakit Bethesda aja. Saya sangat bersyukur ketemu Dokter Dasaat. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk beliau. Saya belum pernah menemukan dokter sebaik ini di Indonesia. Dan terima kasih banyak untuk Dokter Dasaat dan seluruh tim Rumah Sakit Bethesda. Kiranya Tuhan yang membalas. Bukan hanya dokter deh, dia tuh ngajarin kita juga banyak ilmu, memanage kita juga. Luar biasa itu. Saya rasa kita ini beruntung ya, punya dokter seperti Dokter Dasaat yang sangat care ya. Beliau itu selalu mau menjawab telepon ataupun WA yang kami kirimkan. Ya, ini hal yang saya rasa perlu untuk kita sebagai pasien sehingga kita punya rasa aman. Saya berdoa agar setiap saat beliau diberikan perlindungan oleh Tuhan dan ditambahkan hikmat dan ilmu pengetahuannya agar bisa ikut membangun negara kita, khususnya sistem pelayanan dokter. Dan negara kita bisa menjadi lebih cerdas dan sehat. Selamat datang di Bethesda Hospital. Saat ini, Bethesda Hospital telah menjalankan new normal untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Setelah itu, pasien diarahkan untuk melakukan screening awal berupa pengecekan suhu tubuh. Pasien dan pengunjung diberikan penanda stiker untuk menandakan pasien telah dilakukan screening.
Pasien dan pengunjung diarahkan untuk mengisi form mengenai riwayat perjalanan, untuk memastikan keamanan dan keselamatan, serta memutus rantai penyebaran COVID-19. Setelah mendapatkan nomor antrian, pasien diarahkan menuju meja pendaftaran. Pasien selalu diarahkan untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan membatasi jarak antara staf dan pasien. Petugas kami juga diwajibkan mengenakan face shield selama melakukan kontak dengan pasien. Di area lift, kami juga melakukan pembatasan jarak di dalam lift. Betsaida Dental Center juga menerapkan protokol ketat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Seluruh petugas Betsaida Dental Center diwajibkan selalu menggunakan APD dan face shield. Pasien yang datang juga diwajibkan mengenakan masker. Sama yang bukan nggak asuransi yang lama. Sebelum dan setelah melakukan tindakan, ruangan selalu di-fogging dan disemprot menggunakan disinfektan agar tetap steril. Di sini adalah tempat mempersiapkan obat bagi para pasien Betsaida Hospital. Setelah obat dikumpulkan, petugas kami akan memberikan obat tersebut kepada petugas lainnya untuk diracik. Pasien diharapkan menggunakan pembayaran cashless tanpa uang tunai untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Untuk pasien yang masuk melalui UGD, akan tetap dilakukan pemeriksaan awal oleh perawat UGD. Pasien lalu diperiksa oleh dokter UGD untuk melihat kondisi pasien sebelum akhirnya dilarikan ke ruang perawatan. Kami juga selalu memastikan seluruh fasilitas yang ada di UGD tetap dalam kondisi bersih dan aman. Saat ini, kami akan memasuki ruang rawat inap yang ada di Betsaida Hospital. Kami selalu menjaga kesterilan ruang rawat inap demi menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan setiap pasien. Saat ini, kami berada di ruang operasi Betsaida Hospital. Di ruang ini, siapapun yang masuk wajib menggunakan APD lengkap, mulai dari face shield, masker, hair cap, hingga scrub. Sebelum dan setelah melakukan tindakan, petugas kami diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Seperti yang terlihat di belakang saya, seluruh alat kami selalu disimpan dan ditempatkan pada tempat yang steril. Seperti itulah penerapan protokol kesehatan yang ada di Betsaida Hospital.
Halo, saya dengan Dr. Eva. Ada yang bisa saya bantu? Oke, itu adalah rumah sakit Bethesda ya, sangat-sangat aman ya untuk Bapak Ibu. Jangan takut untuk ke rumah sakit ya apabila ada keperluan yang mendesak. Oke, Bapak Ibu, acara ini terselenggara kerjasama antara Rumah Sakit Bethesda dengan Champion. Dan saat ini juga hadir owner dari Champion Agency, Bapak Mulyanto. Pak Mulyanto boleh buka acaranya? Kami persilakan Pak Mulyanto. Oke, terima kasih Bu Yuli. Ya, selamat malam Bunian dan Dr. Dasaat dan teman-teman semua dari Bethesda. Ya, terima kasih atas kerjasamanya selama ini, ya supportnya juga terhadap kita juga luar biasa. Thank you buat Dr. Dasaat. Nah, buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, para nasabah juga terima kasih atas kerjasama dan kepercayaannya selama ini terhadap teman-teman dari Prudential, gitu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Dr. Dasaat ini adalah dokter yang kalau mau dibilang ini ngetop banget ya, khususnya dari Serpong dan Tangerang dan khususnya di Indonesia gitu ya. Nah, saya sudah kenal udah lama sekali gitu ya. Dan buat info aja, Dr. Dasaat ini kalau untuk urusan asuransi pun dia sangat mengerti. Jadi yang biasa kan kadang-kadang kendala kalau buat pasien gitu ya, waktu mau klaim segala macam pasti ada hal-hal yang pending harus bolak-balik gitu ya. Nah, tapi Dr. Dasaat sangat mengerti, apalagi khususnya Prudential karena kita teman-teman dari Prudential ya sudah banyak bekerja sama dengan Dr. Dasaat ya. Nah, mungkin itu saja pembukanya dan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Dasaat ya atas waktunya. Silakan Bu Yuli. Ya, thank you Pak Mulyanto. Ya, Dr. Dasaat sudah siap. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dokter, kami persilakan. Mungkin ada feedback ya. Salah satu device. Nah, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ada suara sih Bang ini. Oke. Nah, selamat malam. Pertama-tama saya berterima kasih ya kepada pihak Prudential yang telah mengundang saya pada malam ini ya. Sorry agak telat, barusan lari dari klinik. Saya kalau malam praktek di Roxy ya, jadi lumayan jauh. Kemarin-kemarin waktu awal-awal COVID dari Roxy ke sini 20 menit. Sekarang udah kembali lagi ya seperti dulu 1 jam lebih. Jadi macet lagi, udah mulai banyak orang. Ya, jadi pada malam hari ini saya akan share mengenai penanganan jantung ya, terutama hal-hal yang baru ya. Saya nggak mengulang hal-hal yang udah lama atau yang kurang berhasil ya. Oke, saya akan menampilkan presentasinya.
Maaf dok, suaranya hilang. Oke. Jadi pertama saya akan bahas mengenai permasalahan apa aja yang dari pihak pasien ya yang selama ini pasien alami kalau mereka berobat di rumah sakit ya. Jadi yang pertama, sebetulnya kita udah tahu banyak sekali kasus-kasus pasien-pasien yang meninggal ya karena serangan jantung tanpa bisa tertolong. Yang sebetulnya kita percaya itu bisa dicegah ya kalau mereka tahu. Nah, jadi masih banyak yang meninggal karena serangan jantung. Itu yang pertama. Ya. Nah, juga pengetahuan pasien mengenai penyakit jantung koroner, yakni tidak semua orang dengan sumbatan jantung mempunyai gejala. Jadi 50% dari orang-orang dengan sumbatan jantung, dia tidak mempunyai gejala, mempunyai gejala yang tidak khas gitu. Jadi bisa gejalanya mereka pikir cuma emah, mereka pikir cuma mungkin sesak napas karena kecapean, nggak taunya jantung. Juga mengenai faktor-faktor resiko ya daripada penyakit jantung koroner ini, banyak sekali pasien-pasien yang nggak mengerti. Misalnya ada pasien yang tadi aja nih, misalnya ada pasien dia dengan diabetes ya, dia kaget. Dia bilang, kenapa saya ada sumbatan jantung? Padahal diabetes itu adalah salah satu faktor risiko yang sangat kuat dari seseorang untuk terkena serangan jantung. Juga faktor-faktor risiko lainnya, orang periksa cek lab darah ya, dia kolesterolnya lumayan tinggi, tapi dia nggak sadar, dia pikir kolesterol segitu itu bagus ya. Atau juga orang-orang dengan pola makanan ya, dia menganggap bahwa pola makanannya selama ini sehat, padahal kalau kita telaah pola makanan yang dianutnya itu tidak sehat ya. Juga hal-hal lainnya. Oke, jadi tadi sudah disebutkan bahwa pasiennya nggak mengetahui bahwa mereka menjalankan ini sehat atau enggak. Kemudian juga mengenai pemeriksaan ya, masih banyak pasien yang tidak tahu bahwa beda pemeriksaan akan membawa hasil yang beda. Contohnya pemeriksaan treadmill itu mempunyai kesalahan yang sangat besar, 50% ya. Nah, kalau kita anjurkan yang lebih tinggi dari itu yaitu CT scan yang kesalahannya kurang lebih 20%. Dan selanjutnya CT scan pun masih mempunyai kesalahan 20%. Kalau dari hasil CT scan kita curiga bahwa pasiennya itu mempunyai sumbatan jantung, maka kita harus lanjutkan ke pemeriksaan yang lebih lanjut, yaitu bukan bisa salah dengan ininya. Sebelumnya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan awareness-nya masih kurang. Kemudian juga ada beberapa pasien yang merasa ya mereka itu tidak perlu melakukan check up jantung karena merasa bahwa mereka selama ini melakukan olahraga dan merasa bahwa olahraga itu sudah pertanda kalau orang bisa melakukan olahraga itu berarti pasti sehat jantungnya. Yang mana salah besar, kita tahu beberapa orang sewaktu melakukan olahraga mereka meninggal mendadak karena terkena serangan jantung. Ya. Nah juga masih banyak pasien yang pikir oh nggak apa-apa, nggak usah melakukan check up, nggak usah melakukan toh nanti kalau kena serangan jantung masih bisa tertolong. Yang mana salah ya, karena 30-40% pasien kena serangan jantung itu meninggal langsung. Jadi pada hari dia kena serangan jantung, nggak sempat lagi dibawa ke rumah sakit, langsung meninggal. Nah, seandainya juga kalau mereka dibawa ke rumah sakit,
kalau sudah terkena serangan jantung pasti ada otot yang cacat ya. Dan otot jantung seperti otak ya itu tidak bisa diperbarui ya. Kalau cacat rusak selamanya. Nah, nantinya bisa berakhir pasiennya mempunyai pompa jantung yang lemah, bisa berakhir dengan gagal jantung ya. Pasiennya sesek kalau olahraga atau naik tangga. Juga kalau pasien sudah kena serangan jantung, apalagi sudah ada cacat, bisa berakhir dengan depresi menahun. Nah, kesalahan dari pihak rumah sakit dan dari pihak asuransi juga ya, apa sih yang permasalahan selama ini? Nah, jadi kadang-kadang ya rumah sakit kalau dokternya nggak berpengalaman bisa salah diagnosis. Karena pasien-pasien yang terkena serangan jantung bisa mempunyai EKG yang normal. Ya, EKG itu bukan jaminan. Jadi kalau EKG-nya normal belum tentu jantungnya oke. Nah, udah gitu juga soal yang sering diperdebatkan yaitu soal enzim jantung. Ya, salah satu kriteria daripada serangan jantung adalah enzim jantung yang meningkat. Namun enzim jantung itu meningkat 3 sampai 5 jam setelah seseorang kena serangan jantung. Jadi kalau kita menunggu sampai enzim jantung seseorang itu terkena jantung meningkat, maka kita melewati golden period ya, yaitu kalau bisa 1 sampai 6 jam langsung kita lakukan tindakan. Jika seseorang datang ke rumah sakit, dia baru 1 jam nih, sebelumnya sakit dadanya terkena serangan jantung, kita langsung lakukan kateterisasi dan kita buka sumbatan yang terjadi, itu cacat jantungnya itu menjadi semakin kecil. Kalau kita tunggu sampai enzimnya keluar, itu bisa 3 sampai 5 jam kemudian, maka cacatnya akan besar. Ini perlu diketahui juga. Ya. Jadi kadang-kadang pasien tertentu, saya nggak tahu covering insurance-nya gimana, dia bilang harus tunggu sampai asuransinya ACC. Asuransinya ACC 12 jam kemudian, otot jantungnya udah rusak hampir 80-90%. Ya, ini banyak yang belum tahu. Nah, kemudian kadang-kadang pasiennya tidak ada masalah asuransi, tidak ada masalah keuangan, ya, cuma menunggu keputusan daripada keluarga, keputusan dari istrinya, keputusan dari berakibat dengan terjadi cacat atau pasiennya meninggal. Ya. Tadi saya katakan golden time itu 4 sampai 6 jam. Sebaiknya tidak lebih dari 24 jam. Kalau orang terkena serangan jantung harus dilakukan tindakan segera supaya otot jantung yang cacat menjadi sekecil mungkin. Atau pasien kurang informasi, jadi buang waktu. Dia kena serangan jantung, dia pergi ke rumah sakit. Mereka punya insurance cover yang bisa mengcover kalau mereka dilakukan tindakan kateterisasi urgent dan pemasangan cincin. Mereka pergi ke rumah sakit yang tidak punya fasilitas. Di rumah sakit situ dicoba ini itu segala macam, ngabisin waktu lagi berjam-jam, baru akhirnya keesokan harinya baru ditransfer di rumah sakit yang mempunyai fasilitas. Ya, maka itu penting sekali masyarakat dan pihak asuransi harus mengetahui rumah sakit mana saja yang mereka mempunyai kerjasama, mempunyai fasilitas supaya jangan buang waktu dengan sia-sia. Ya, apalagi di zaman sekarang yang COVID ya, memang ada himbauan pada saat itu dari ID dan Perhimpunan Jantung supaya banyak dokter termasuk dokter di rumah saja gitu. Jadi banyak sekali dokter-dokter yang ahli yang dapat melakukan kateterisasi dan pemasangan cincin tidak bekerja sampai saat ini. Jadi kita harus tahu mana aja dokter yang bekerja, mana yang sudah asuransinya percaya kepada dokter itu sehingga bisa langsung mengalokasikan rumah sakit mana pasien tersebut harus datang. Jadi nggak buang waktu, karena waktu, time is money ya, nyawanya pasien itu. Nah, kadang-kadang juga ada beberapa rumah sakit yang rumah sakitnya nggak biasa melakukan tindakan urgent, ya dokternya kurang pengalaman, alat-alatnya nggak lengkap. Jadi saya katakan di beberapa pasien kemungkinan anatominya susah atau sumbatannya sulit untuk ditembus. Nah itu, maka itu perlu dokter yang berpengalaman dalam hal ini. Juga kadang-kadang persediaan alat-alatnya tidak lengkap gitu. Nah kebetulan di rumah sakit kami karena kita sering melakukan tindakan ini, kita persiapkan alat-alatnya. Bahkan alat-alatnya kadang-kadang tidak lazim ada ya, tapi kita import sendiri dari Amerika atau dari negara lain. Ya ini supaya tahu juga, jadi nggak semua rumah sakit sama.
Nah, kadang-kadang juga harus kenal sama dokternya. Kadang-kadang pasien juga bilang dia tidak puas sama dokternya kurang menjelaskan, dokternya tidak care, tidak komunikatif. Kemudian juga ada juga semacam dokter yang cuma tertarik kalau pasiennya sudah dilakukan pemasangan cincin, say goodbye, nggak pernah lagi begitu memperdulikan kolesterolnya pasien berapa, gula darahnya berapa, berat badan pasien gimana, darah tingginya gimana gitu. Ya karena pas dokternya super sibuk, cuma tertarik untuk melakukan tindakan. Nah sebaiknya juga pasien harus diberikan edukasi untuk kemungkinan-kemungkinan ini. Jadi jangan nantinya malahan menyesal ya. Nah kita kadang-kadang di rumah sakit kami bahkan kita bantu pasien untuk mengurus asuransinya ya. Kita ada beberapa dokter juga tipenya dia males dah kalau pasien pakai asuransi ya, maunya semuanya cash. Tapi saya rasa nggak adekuat ya. Seharusnya kita kan tujuannya adalah menolong pasien bukannya mengurus bidang-bidang yang lain. Nah juga jadi tadi jangan sampai pasien itu kecewa karena pelayanan di rumah sakitnya buruk. Nah kita tadi kebetulan sudah memutarkan kesaksian dari pasien-pasien saya bahwa mereka betul-betul bukannya kita buat film atau apa, yang mereka memberikan kesaksian apa adanya. Tujuannya apa? Sebetulnya kita merasa malu ya, kita kemarin baru memperingati hari kemerdekaan, kita sudah merdeka dari tahun 1945 ya, tapi sayangnya cuma satu negara sebetulnya di Asia yang cukup kaya seperti negara kita yang mana pasien-pasiennya berobat ke luar negeri. Ya, kita kalau di Malaysia itu mereka berobat ya di Malaysia kalau pasien Malaysia, atau Singapura ya jelas mereka berobat di Singapura. Tapi di kita aneh, pasien-pasien Indonesia super kaya atau yang mampu lah, mereka berobatnya di luar negeri. Ini sebetulnya hal yang memalukan, padahal kita merdeka sejak tahun 1945. Jadi sebetulnya secara politik saya sebagai direktur rumah sakit di Bethesda Hospital, sebetulnya kita merasa bangga ya, bahkan kita membuat pasien pindah kembali ya, kita tarik kembali pasien yang biasa berobat, mempunyai kebiasaan berobat di Malaysia atau Singapura, kita tarik kembali sehingga bisa berobat di negara kita sendiri ya. Nah, ini tadi saya sebutkan, ada satu pemeriksaan yang disebut calcium scoring ya. Ini juga pasien suka salah ya. Calcium scoring itu mempunyai kesalahan yang cukup besar. Ya, kita maunya CT angiografi atau CT scan yang lengkap ya, yang harganya sekitar 4 sampai 5 juta. Kalau calcium scoring itu murah, harganya ratusan ribu. Nah, contohnya kita lihat di sini ada gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Gambar yang di atas itu, pasien itu mempunyai calcium scoring sekitar 5, kecil sekali 5. Tapi kita lihat dia punya sumbatan 90% karena terfokus di satu titik ya. Sedangkan gambar kedua calcium scoringnya ribuan, tapi sumbatannya cuma 10-20%. Pasien yang pertama ini ya harus kita lakukan intervensi karena sumbatannya parah. Tapi kalsium scoringnya cuma 5 ya. Bahkan ada pasien yang kalsium scoringnya 0 tapi ada sumbatannya parah, perlu diintervensi. Jadi kita harus lakukan CT angiografi bukan kalsium scoring karena kesalahannya lumayan besar ya. Karena dulu awal-awal ada pasien yang dilakukan kalsium scoring 0 kemudian meninggal dunia beberapa minggu kemudian ya, bukan di rumah sakit kami, di rumah sakit yang akhirnya jadi ribut ya, jadi kasus tuntutan hukum karena keluarga minta penjelasan kenapa dibilang normal kalsium scoringnya 0 kok bisa meninggal beberapa minggu kemudian. Sedangkan pasien yang tipe kedua ini walaupun kalsium scoringnya tinggi, ya misal ribuan, tetapi nggak perlu intervensi, cuma modifikasi gaya hidup aja. Karena kalsiumnya menyebar di seluruh pembuluh darah, jadi tinggi angkanya, tetapi tidak bahaya. Ya, jadi ini perlu diketahui. Nah kadang-kadang pasien bilang, oh dokter yang sebelumnya nggak jelasin gini dok, jadi saya lakukan kalsium scoring dengan asumsi kalsium scoring itu angka keakurasinya besar. Nah, bisa terjadi tuntut-menuntut ya. Nah, jadi kita harus jelasin kalau sudah dijelaskan pasiennya masih memilih karena harganya murah ya minimal pasiennya tahu bahwa kesalahannya bukan dari rumah sakit atau dokternya. Nah juga CT scan, kalau CT scan menunjukkan ada sumbatan misal 50-60%, itu CT scan itu adalah gambaran 2 dimensi. Jadi dari penelitian kalau kita lakukan masukkan ke dalam pembuluh darah dengan alat yang disebut intravascular ultrasound, nah
sumbatannya CT scan menunjukkan 50-60%, pada IFUS sebenarnya bisa terjadi 70-90%. Ya, maka itu nggak aneh, kadang-kadang orang dengan CT scan 50-60%, kita harus klarifikasi lagi dengan kateterisasi. Maka itu kadang-kadang pasien walaupun sumbatan cuma 50-60% kena serangan jantung beberapa bulan kemudian. Karena sebenarnya sumbatan aslinya itu bisa 70-90% ya. Jadi ini perlu kita ketahui. Jadi banyak baik dokter maupun pasiennya nggak tahu hal ini dan itu bahaya sekali. Nah, kemudian masalahnya kalau orang dipasang cincin, ya masih ada masalah yang disebut sumbatan kembali di dalam cincin yang disebut instant restenosis. Itu angkanya berkisar 10-40%, itu harus dijelaskan kepada pasien. Nah, kebetulan di rumah kami ya itu ada program khusus ya, program daripada kalau orang dimodifikasi gaya hidupnya itu nanti angka kemungkinan sumbatnya itu menjadi lebih kecil. Nah, jadi kita dalam hal ini ya ada istilahnya pemasangan ring yang bergaransi ya, sehingga kemungkinan untuk sumbatan itu jauh lebih kecil. Nah, jadi kemungkinan besar ya seorang yang kalau misalnya pasien datang kepada kita nih, masalah utamanya pertama dengan kegemukan. Nah, itu harus kita tanganin ya. Jadi jangan kita tunggu sampai tahun-tahun berikutnya, kemudian masalahnya berkembang menjadi dari kegemukan menjadi masalah darah tinggi, kemudian masih dibiarkan cuma dikasih obat aja, kita nggak putus perubahan dari pola hidup pasien, nanti berkembang menjadi diabetes, kemudian berkembang menjadi sumbatan jantung, berkembang menjadi stroke, kanker, kemudian komplikasi daripada diabetes, hipertensi. Jadi sebetulnya dokter yang benar harus pasien datang dengan kegemukan, itu mulai kita ubah pola hidupnya, pola makannya, kita anjurkan untuk olahraga, menurunkan berat badan. Jadi kita nggak tunggu sampai pasiennya tiap tahun berkembang terus. Nah, setiap tahun cuma kita kasihnya obat-obatan, itu nggak benar ya. Harusnya kita coba ubah pola hidup pasiennya. Nah, faktor risiko daripada penyakit jantung koroner. Ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, seperti adanya riwayat penyakit jantung koroner, umurnya pasien, riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner, pasien laki-laki, dan kesukuan tertentu ya, atau faktor risiko yang dapat diubah. Nah, yang tidak dapat diubah ya kita harus terima itu. Tapi kalau yang dapat diubah, kita coba sebaik mungkin. Contohnya, kadar kolesterol LDL ya. LDL itu adalah kolesterol yang jahat. Nah, kadar kolesterol yang tinggi ini kadang-kadang menjadi perdebatan gitu. Berapa kriteria yang disebut tinggi. Jadi kalau kita bilang pasien itu sudah punya sumbatan, apalagi sudah dilakukan pemasangan cincin atau bypass, maka kadar kolesterolnya sebaiknya jangan di atas 55 ya. Nah, itu juga ada alat untuk mengdense LDL, itu kita lakukan juga. Sedangkan kolesterol yang baik yang disebut HDL kita bikin setinggi mungkin ya. Nah, kadang-kadang ada pasien juga salah merokok yang mereka ganti dari kebiasaan merokok biasa dengan vape ya, vape ya istilahnya. Nah, itu sebetulnya tidak lebih baik daripada merokok yang biasa ya. Jadi kita anjurkan pasien berhenti merokok sama sekali. Juga jangan lupa merokok pasif ya. Jadi merokok pasif itu sama jahatnya dengan perokok seperti perokok beneran ya. Nah, tekanan darah tinggi ini juga tergantung kriteria ya. Jadi kriteria yang terakhir ini pasien yang dengan tekanan darah misalnya atasnya 135, bawahnya 80 itu sudah termasuk tinggi. Jadi kita mau pasien itu mencapai tekanan darah seideal mungkin. Diabetes juga ya, itu kriteria-kriterianya harus kita pakai yang update ya. Jadi ada istilahnya prediabetes itu gula darah antara 5,7 sampai 6,4 ya. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan puasa, gula darah puasa sebaiknya jangan lebih dari 100 ya.
Ada lagi kondisi yang disebut hiperinsulinemia, kita bisa cek insulinnya, dan juga kondisi hiperglisemia 1 jam. Jadi kita anjurkan pasiennya setelah makan, diukur gula darahnya 1 jam setelah makan, tidak ditunggu 2 jam. Nanti kalau tinggi, nanti kita tahu bahwa pasien itu apa yang dia makan terlalu tinggi karbonya, harus kita lakukan modifikasi. Ya, kriteria obesitas juga yang dipakai BMI. Nah, itu suka masyarakat salah memakai BMI disebut obesitas kalau BMI-nya itu di atas 25. Jadi kriteria yang paling baru kalau kita mau ideal, BMI di atas 22 itu sudah termasuk obes ya. Nah, jadi suka kriterianya salah, jadi bergeser. Jadi pasiennya mempunyai risiko tapi nggak sadar sebetulnya pasien mempunyai risiko karena dianggap mereka tidak gemuk. Padahal sebetulnya kalau kita pakai kriteria yang terkini itu termasuk lumayan gemuk ya. Kurang olahraga juga termasuk kriterianya ya, yang dipakai yang mana. Kelainan pembekuan darah, stres juga. Stres adalah faktor risiko ya. Kemudian juga ini kolesterol LPA, homocysteine, defisiensi vitamin D juga termasuk ya. Ini sering didebatin karena pihak asuransi tidak tahu kenapa pasiennya diperiksa vitamin D, karena vitamin D ini adalah faktor risiko daripada sumbatan jantung. Kemudian penggunaan antibiotik yang berulang menyebabkan infeksi jamur, karena ada beberapa pasien yang mempunyai sumbatan jantung, diperiksa biopsi ternyata di plaknya ada jamurnya ya. Nah, itu karena penggunaan antibiotik. Kemudian konsep nitric oxide, mikrobiota, TMAO yang hari ini mungkin kita belum ada waktu untuk menjelaskannya, untuk mungkin sesi berikutnya. Ini juga kita ajarkan kepada pasien-pasien kita, jadi tahu kita ada cara, metode gimana nitric oxide ini bagus untuk melindungi pembuluh darah kita dari sumbatan atau terbentuknya plak. Kemudian kalau kita mempunyai usus yang relatif kuman-kumannya mencerna sayur-sayuran atau vegan, itu jauh lebih baik karena produksi TMAO-nya lebih kecil daripada orang yang biasa makan daging. Ya, ini juga penelitian terbaru yang banyak baik dokter maupun masih buta soal hal ini. Kemudian yang terakhir ya, kita juga punya metode anti-aging ya. Jadi pasien itu kalau menua tubuhnya termasuk pembuluh darahnya, kemungkinan untuk sumbatan jantung jelas menjadi lebih besar. Maka itu kasus-kasus penyakit jantung koroner tidak kita temukan pada bayi-bayi atau pada anak-anak kecil ya. Kemudian juga konsep intermittent fasting, yaitu puasa ya. Itu juga bagus untuk kesehatan jantung. Jadi kebanyakan dokter-dokter mengobati faktor resiko ya, padahal yang kita pentingkan adalah penyebabnya. Penyebab daripada jantung itu adalah inflamasi kronis ya, penyebab stroke juga datang juga. Jadi ini yang baru yang perlu kita ketahui. Nah, ini bukunya banyak ya, saya nggak bahas satu persatu, tapi ini ada backgroundnya gitu dari buku-buku ini. Jadi sebetulnya yang hal-hal belakangan ini mulai banyak kita ketahui, jadi proses jantung itu yang kita tangani itu hanya faktor risiko, tapi sebetulnya penyebab utamanya adalah inflamasi. Ya. Jadi penyebab dari inflamasi yang paling besar adalah pola makan yang salah dan pola gaya hidup yang salah. Nah, itu yang perlu kita ubah. Nah, ini beberapanya ya tentang teori-teori ini. Jadi bukan hal kita reka-reka, tapi betul-betul ada buktinya. Nah, jadi kita dapat rahasia kesembuhan ya, 50% daripada kesembuhan pasien itu datangnya dari makanan, 20% dari obat-obatan, 20% dari olahraga, 10% dari kesejahteraan jiwa dan spiritual. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi kadang-kadang pasien minum obat-obatan tapi jantungnya nyumbat kembali atau stent yang dipasang nyumbat kembali. Karena kita tahu bahwa efek dari obat-obatan ini untuk mencegah tersumbatnya kembali cuma 20%, sedangkan 50% itu ada dari makanan dan suplemen. Nah, ini banyak dokter nggak mengetahui, sehingga pasiennya tiap tahun bolak-balik terus jantungnya menyumbat kembali atau cincinnya dipasang menyumbat kembali karena mereka tidak tahu bahwa penyebab utama dari sumbatan itu adalah 50% dari makanan yang dimakan.
Nah ini program kita ya yang disebut program Genius itu udah banyak ya bisa mencegah terjadinya sumbatan kembali setelah pemasangan cincin, dan sumbatannya masih kecil yang masih di bawah 40% itu bisa menciut atau menghilang. Tapi kalau yang besar harus dilakukan intervensi pemasangan cincin dulu. Pasien-pasien dengan gagal jantung juga fungsi jantungnya menjadi membaik, pasien-pasien dengan darah tinggi juga sembuh ya tanpa obat. Pasien diabetes juga bisa sembuh tanpa obat. Pasien yang obesitas banyak yang sudah sembuh ya, berat badannya mencapai normal ya. Nah, orang yang biasanya pasien-pasien yang minum obat kolesterol itu udah banyak sekali berhasil obatnya diturunkan, karena obat kolesterol bukan sesuatu yang tidak ada efek samping, tapi punya efek samping juga. Pasien-pasien dengan pelemakan hati juga banyak yang sembuh ya, bahkan gagal ginjal. Kemudian pasien-pasien dengan autoimun dengan program yang kita lakukan banyak yang membaik atau bahkan sembuh ya. Nah ini juga program kita baik untuk pasien-pasien kanker. Jadi bisa mengurangi dosis kemoterapi atau radiasinya. Ya, juga pasiennya menjadi relatif umurnya menjadi bergeser ya, lebih muda dari umur yang aslinya kalau mengikuti program kita dengan benar. Nah ini contoh pasiennya ya, kita lihat pasien-pasien kita yang udah umurnya masih muda ya, umurnya masih di bawah 50, tetapi sudah dilakukan pemasangan stent banyak karena jantungnya udah banyak sumbatan. Nah itu ada berat badannya turun, bisa sampai turun sampai 40 kilo, 50 kilo dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ya, karena mengikuti program kami. Nah, ini kebetulan pasien yang kemarin datang ya dengan sesak napas ya. Nah jadi kita mempunyai kebetulan dokter-dokter di rumah sakit kita kan tinggalnya dekat dengan. Jadi kalau ada pasien keadaannya emergency gini, kita bisa langsung datang dan memberikan pertolongan. Seperti pasien ini ya, akhirnya berat, napasnya diintubasi, ya, tapi untungnya selamat. Kita lakukan intervensi pada malam hari itu juga. Pasiennya mempunyai sumbatan yang parah, 90% di pangkal, kita berhasil menolong pasiennya. Dan pasiennya, puji Tuhan ya, alhamdulillah berhasil hidup ya, nih jadi baik tuh sekarang tuh. Padahal pasiennya kalau waktu itu ke rumah sakit yang nggak ada fasilitas atau dokternya nggak kenal atau nunggu asuransi atau apa, mungkin nyawa pasien tidak tertolong. Ya, oke. Saya rasa untuk penyajian data-data sama materinya sudah saya lakukan. Sekarang saya buka untuk tanya jawab. Oke, terima kasih Dr. Dasaat. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan boleh di-unmute atau di chat aja ya pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan dari Pak Suryadinata ya. Selamat malam, Dok. Ya, saya Suryadinata mau bertanya, Dok. Sekarang ini sedang musim olahraga sepeda, namun saya dengar dan lihat banyak kasus meninggal mendadak di saat berolahraga atau aktivitas bersepeda. Apakah akibat serangan jantung atau pembuluh darah jantung yang tersumbat? Dan bagaimana pencegahannya supaya di saat berolahraga tidak kena serangan jantung dan meninggal mendadak? Ya, Dok, silakan Dr. Dasaat. Jadi yang disalahkan jangan olahraganya ya, tapi kembali lagi pasien yang bisa waktu berolahraga sepeda atau apa kena serangan jantung, yaitu mereka harus melakukan medical check up dulu, melakukan yakin bahwa jantungnya nggak ada sumbatan, baru melakukan olahraga, apalagi berat seperti sepeda. Jadi kesalahan masyarakat, mereka tidak berani olahraga sepeda karena takut olahraganya terlalu berat. Tapi sebetulnya bukan karena olahraganya yang berat, tapi karena pasiennya itu udah ada sumbatan jantung, jadi terkena serangan jantung. Jadi harusnya periksa dulu sebelum olahraga berat. Oke, Dok. Thank you, Dok. Satu lagi, Dok.
Ya, pertanyaan dari Pak Lim Andrian, Dokter Dasaat. Apakah kerok dengan penyakit jantung? Apakah Ada hubungannya? Ada hubungannya? Gimana ya? Adakah kerok dengan penyakit jantung? Penyebabnya sama. Jadi faktor risiko stroke juga faktor risiko penyakit jantung. Ada hubungannya. Penyebabnya sama. Pencegahannya sama, pengobatannya kayak menurunkan kolesterol, mengatur darah tinggi, diabetes juga sama. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Hartono. Pak Wiwi ya, sorry. Jika pasien yang sudah masuk ke rumah sakit tapi fasilitas kurang cukup, bagaimana menyikapinya? Karena kita tahu ada holden periode yang maksimal 6 jam itu, Pak Dok. Maka itu tadi saya bilang harus dipelajari. Kalau sampai serangan itu terjadi, dia harus lari ke rumah sakit mana. Jangan pada waktu udah kena, udah terlambat. Jauh-jauh sebelumnya kita pelajari gitu. Jadi harus Jadi misalnya pasiennya pilih ada rumah sakit A sama B. Jangan pilih salah sampai ke rumah sakit A yang nggak ada fasilitas. Satu lagi dok nih. Nah, salah satu fungsi kita adakan webinar ini supaya pasiennya tahu gitu kemana dia harus pergi. Bahkan kalau misalnya agentnya kenal sama dokternya bisa hubungi sebelum pasiennya tiba gitu. Sama juga dari segi asuransinya kalau bisa diurus sebelum pasiennya tiba. Jadi cepat nantinya. Oke dok, saya juga mau say thank you nih dok. Kebetulan nasabah saya baru aja nih keluar dari Bethesda dok. Dan dokter Dasaat yang tanganin itu. Sekarang udah sehat dok. Thank you ya dok. Siapa tuh namanya? Namanya ini. Cantik dok, dia gemuk. Tahu ya? Oke. Tadi siang baru kontrol. Ingat nggak dok? Oke, good. Ya, thank you ya. Udah sehat sekarang. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Akur. Selamat malam dokter, terkait olahraga malam, contohnya senam atau fitness, apakah ada hubungannya juga? Dan riwayat jantung bisa keturunan juga dok? Benar. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya olahraga malam, dok. Olahraga malam. Salah. Maksudnya mau olahraga pagi, siang, malam enggak. Jadi olahraga kapan aja sesempatnya gitu. Yang penting pertukaran udaranya baik, kemudian alat-alat yang dipakai tepat gitu. Jangan sampai olahraga, misalnya angkat beban sendirian, jangan sampai bisa kejepit atau apa yang berbahaya gitu. Selalu kalau yang olahraganya rada berbahaya ada yang temenin gitu. Apalagi kalau pasiennya udah pernah dipasang cincin atau di bypass gitu. Jadi kita lebih hati-hati. Atau misalnya dia mau berenang atau apa harus ada yang ngeliatin. Jangan sampai kalau lagi berenang terkena serangan jantung nggak ada yang nolong gitu. Terus dari jantung bisa keturunan nggak dok? Gimana? Yang dari Bu Akur, riuntung keturunan juga ya dok? Gimana? Maksudnya penyakit jantung bisa keturunan nggak dok? Oh iya dong. Dia genetik. Jadi kalau misalnya orang tuanya udah punya sumbatan jantung, apalagi usia muda, kemungkinan si anak ini kena lebih besar gitu. Jadi kalau ada keluarga kita yang kena serangan jantung atau punya sumbatan jantung, terutama diketahui pada usia yang relatif muda, maka kita harus lebih hati-hati. Ada lagi nih dok,
dari Pak Hendri ya. Malam dok, saya sudah pasang stent 7 tahun yang lalu di Malaysia. Kalau saya mau periksa dengan dokter Dasaat, apa mesti dilakukan kateter lagi untuk melihat tersumbat apa tidak dok? Berapa tahun yang lalu di Malaysia di CT 7 tahun? Oh 7 tahun udah lama sekali. Harus minimal kita CT scan ulang. Biasa kalau CT scan-nya bagus, itu kita follow up 3 sampai 4 tahun. Tapi kalau CT scan-nya ada sumbatan, kita follow up tiap tahun. Kalau CT scan-nya sumbatannya katanya di atas 40-50%, kita anjurin kateterisasi. Karena CT scan masih kemungkinan salah 20%. Pak Hendri, bisa ya? Ada pertanyaan lagi dok, dari Ibu Herna dok. Dokter, saya Herna mau tanya kalau ciri-ciri penyakit jantung kira-kira bagaimana ya? 50% dari orang dengan sumbatan jantung itu nggak punya gejala, maka itu kita harus lakukan pemeriksaan lengkap. Kalau nggak ketahuan. Kalau hanya sesak napas gitu nggak pasti gitu itu jantung ya dok? Kalau udah sesak napas, cepat-cepat lebih ini lagi. Jadi yang nggak ada gejala aja masih kemungkinan besar sumbatan jantung gitu. Apalagi yang udah ada gejala. Kalau gejala itu ada sesak napas, keringat dingin, atau dadanya sakit, atau menjalar ke leher, ke tangan, itu lebih harus periksa lagi. Yang nggak ada gejala aja bisa kemungkinan besar masih kemungkinan bisa sumbat gitu. Apalagi yang ada gejala. Oh iya dok, kemarin nasabah saya juga nggak ada gejala dok, cuma dia sesak 2 hari langsung ke rumah sakit dan langsung diperiksa dokter Dasaat ya, dan langsung pasang ring. Dan puji Tuhan ya dibayar full dengan asuransi karena punya black card ya. Ya, jadi kalau ada riwayat 2 hari sesak itu ya berarti memang kita harus lakukan pemeriksaan kan, ternyata memang betul pasiennya ada sumbatan. Jadi intinya kalau kita udah berumur, ya apalagi kita punya faktor risiko seperti darah tinggi, atau kolesterol, atau diabetes, atau prediabetes, ya atau punya faktor risiko keluarga, maka kita lakukan pemeriksaan sebelum terjadi gejala gitu. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Oke, di itu ada masih ada. Ya, oke. Dari saya bacakan dulu untuk Pak Supriyo ya. Malam Pak Supriyo nih dokter, saya pasang cincin 2,5 tahun yang lalu di Penang. Sekarang sering merasa sorry, ini ketutup ya, sebentar. Sekarang sering merasa dada kiri sering kurang nyaman. Apa mungkin hanya selama itu bisa tersumbat lagi? Apa ada banyak pilihan beda cincin? Iya dok. Jadi tadi saya katakan orang yang dipasang cincin kemungkinan sumbat kembali itu 20-40%. Mereka tidak mengandalkan cuma obat-obatan, maka itu mereka harus melakukan pengubahan pola hidup. Nah, pola hidup itu saat ini program ini yang ada di kita sama di Amerika, di Singapura sama Malaysia belum melakukan program ini. Jadi diharapkan harusnya bisa gitu. Apalagi udah beberapa tahun yang lalu, masih ada kemungkinan besar nyumbat kembali. Apalagi sekarang COVID kan, nggak bisa balik lagi ke Malaysia. Jadi saran dokter gimana dok? Oh, dia datang ya, dia bisa kita periksa, nanti bawa hasilnya semua, nanti kita lakukan pemeriksaan supaya yakin gitu orangnya apa. Oh begitu ya dok. Ya makasih dok. Sama Pak Arifin bertanya dok, gimana caranya untuk pertolongan pertama buat orang yang kena serangan jantung di rumah sakit dok? Sebetulnya kalau udah kena serangan jantung, pertolongan pertama palingan kita bilang kalau kita yakin dia kena serangan jantung, kita kasih tablet di bawah lidah yang namanya Sedokat.
Nah, kita dari hasil penelitian, kemungkinan seseorang atau temennya bawa sedokat itu kecil banget. Jadi pertolongannya palingan kalau yang dia kena doa, bawa ke rumah sakit secepatnya. Dan kemungkinan meninggal tadi 30-40%. Maka itu inti dari pembicaraan kita adalah periksa sebelum kena. Karena pada waktu kena, sering tidak tertolong. Itulah kesalahan orang. Jadi kalau kita mau pergi ke puncak, periksa ban kita sebelum kena. Jangan kita pertanyaannya kalau ban saya pecah di tengah jalan di puncak saya harus lakukan apa. Tapi harusnya pertanyaannya sebelum kita pergi ke puncak kita cek dulu bannya. Dan kalau perlu kita betulin sebelum kita pecah gitu. Nah itu yang masing sering banyak salah. Orang pertanyaan lebih konsentrasikan kalau sudah kejadian gitu. Jadi kayak begini. Kalau orang sudah overdose narkoba, itu pertolongan pertamanya apa? Lebih bagus bilang gimana kita jangan sampai overdose narkoba, jangan sampai kita terlibat dalam penggunaan narkoba. Jadi pertanyaannya bagaimana dok saya jangan sampai pernah kena serangan jantung. Karena dari pasien-pasien yang sudah mengetahui rahasia ini, yaitu mereka melakukan pemeriksaan sebelum kena serangan jantung, sampai hari ini mereka nggak terkena serangan jantung. Dok, ini ada pertanyaan, kalau dia nggak mau berhenti merokok, bagaimana tuh dok? Kalau gimana? Dari Ibu Lucy nih, suami temannya sudah pasang ring 2 kali, tapi tidak mau berhenti merokok, mana itu dok? Ring nggak mau merokok ya itu seperti itu kan sebetulnya udah dewasa ya, jadi itu hak masing-masing orang. Kalau anak kecil kita bisa suruh ibunya atau bapaknya untuk melakukan suatu tindakan, tapi kalau namanya udah dewasa, dia mau ngerokok lagi, dia mau itu kan dia badan dia sendiri kan. Maksudnya kesadaran harus tumbuh dari si pasiennya, nggak bisa kita intervensi. Jadi kadang-kadang istri mau menggunakan dokter untuk mengintervensi ya kadang-kadang bisa berhasil, tapi lebih banyak nggak berhasil. Kuncinya itu ada pada orang masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang kita jadi dokter, kita dipesan sama istrinya, tolong dong dok, ini suami saya masih ngerokok nih dok, nasehatin. Kita mungkin bantu nasehatin, tapi belum tentu berhasil. Kalau pasiennya nggak ada tertarik sama sekali untuk quit smoking, itu susah. Ya, kesadaran harus dari diri sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan mungkin kita kasih edukasi, kita kasih YouTube yang membantu juga kesadaran bahwa nanti kalau sumbat lagi gimana tindakan pasiennya, apa nggak nyesel atau gimana gitu. Jadi kita cuma bisa membantu di bidang-bidang yang kita bisa lakukan gitu, nggak bisa, kepastiannya tetap ada di tangan pasien. Ya betul dok. Nggak mau melakukan medical check up, kita nggak bisa paksain. Padahal udah dari tahun ke tahun kita dengar kemarin ada Ajima Said meninggal kena jantung, Ashraf Sinclair meninggal kena jantung. Tapi tetap banyak aja itu korban berjatuhan terus. Tetap mereka tidak mau melakukan pemeriksaan sebelum terlambat gitu. Jadi mau berita apapun juga tidak ada kesadaran percuma. Seperti kita masalah apapun juga gitu, kalau nggak ada kesadaran juga nggak bisa terjawab. Misalnya kita tahu masalah banjir, orang buang sampah sembarangan, nanti buang lagi ya akhirnya tetap banjir lagi tiap tahun gitu. Jadi susah gitu kalau belum ada kesadaran. Bagaimana kita bisa memberikan jawaban? Sepandai-pandainya dokter memberikan nasihat, kalau pasiennya nggak mau dengar juga percuma. Kita juga sepandai-pandainya kita udah kasih tahu nih rahasia pengubahan pola hidup, pengubahan makanan, kita kasih obat. Masih banyak pasien masih ngerokok, obatnya nggak mau diminum, nggak follow up, makanan nggak mau dijaga. Ya akhirnya sumbat kembali, bahkan nggak sedikit yang akhirnya kena serangan jantung dan meninggal gitu. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Mulyanto dok. Bangun tidur tangan suka kesemutan, bahkan belakangan ini bangun pagi jari tangan kaku, bisa arah ke jantung nggak dok?
Jadi kita sebetulnya dengan mengadakan webinar ini kita kasih introduction-nya, kita kasih pengetahuan gitu, langkah-langkah apa yang pasien harus lakukan supaya jangan celaka kena jantung atau kena stroke atau apa gitu. Tapi bukan jawaban. Jadi kalau misalnya kayak kita kasih tester kita punya ini mau buka bakery atau buka restoran, kita kasih tester. Tester itu tujuannya hanyalah untuk mencoba, bukan untuk mengenyangkan orang gitu. Jadi intinya harus periksa ya dok ya, harus dites ya. Iya, kalau nggak periksa nggak. Di webinar itu bukan digunakannya untuk melakukan tanya jawab atau konsultasi gitu, bukan. Jadi webinar itu digunakan untuk pasien menilai, menurut pasien ini saya cocok nggak nih berobat sama dokter ini. Menurut pasien ini omongan dokter ini masuk akal atau tidak. Menurut pasiennya dokter ini memberikan nasihat yang berguna atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang suka salah, webinar digunakan untuk konsultasi, yang nggak bisa lah, kan pasiennya kita nggak ketemu, EKG kita nggak tahu obatannya apa, kolesterolnya berapa, dapat gulanya berapa, nggak kita ketahui, nggak ada datanya gitu. Jadi sering salah gitu, jadi akhirnya nggak begitu produktif webinarnya. Saya juga sering gitu waktu di luar kota ya kasih seminar, nanti orang berduyun-duyun datang bawa ini mau konsultasi, mau apa segala macam. Akhirnya toh mereka juga nggak tertarik untuk ikutin yang benar gitu. Jadi kalau kita benar, kita tentunya mau periksa dengan lengkap, bukan cuma kita tanya, udah gitu dapat jawaban sedikit toh. Akhirnya pengalaman saya sih orang-orang ini mereka akhirnya nggak tertarik juga nggak melakukan pengubahan apapun juga. Jadi balik lagi ke kayak lingkaran setan ke semula gitu. Jadi nggak pernah diputus. Jadi kayak saya bilang misal pasien datang dengan kegemukan, dia ketemu kita, maka kita mencegah dia jangan sampai jatuh ke darah tinggi, jatuh ke diabetes, jatuh ke kolesterol tinggi. Jadi kita stop di situ. Bukan kita cuma nasihatin, kasih obat, begitu selesai. Enggak, tapi kita memasukkan pasien itu, kita tawarkan program di mana bisa putus faktor resiko itu sehingga masa depannya jauh lebih cerah gitu. Oke dok, thank you dok. Oke, ini ada info khusus bagi peserta webinar malam hari ini. Kami persembahkan promo ya untuk konsultasi dengan dokter Dasaat ya dengan harga promo 3.150.000. Betul ya dok ya? Ada marketingnya Ibu Ervi ya. Aslinya berapa tuh? Aslinya harus dikasih tahu. Aslinya berapa aslinya? Aslinya 6 juta. Oh, aslinya 6 juta Mbak? 6 juta katanya. Ya Bapak Ibu. Ya, boleh hubungi Ibu Ervi ya. Jadi kita dapat harga spesial nih 3.150.000. Ya. Betul ya Bu Ervi ya? Nah, tadi yang saya katakan itu CT scan yang lengkap, itu bukan calcium scoring. Jadi worth it lah. Kalau 3 juta itu very cheap. Oke. Barangkali ada teman-teman yang untuk sebetulnya itu 250, cuman bagi peserta seminar pada malam hari ini kami persembahkan CT kardiak plus konsul dokter Dasaat dengan harga 3.150.000. Nanti untuk konfirmasi dan pendaftaran bisa menghubungi Mbak Ervi dengan nomor handphone yang telah kami share pada kolom Ibu. Dok, kalau perempuan perlu cek jantung juga nggak dok? Oke, jadi kalau usianya misalnya udah sebaiknya ya, kalau saya bilang usia di atas 30, nggak ada salahnya kita melakukan pemeriksaan supaya kita tahu faktor risiko kita apa. Jangan tunggu sampai 40 udah sumbatannya parah, nanti baru kecewa gitu. Jadi semudah mungkin kalau dia misalnya kolesterolnya tinggi, dia udah ada kecenderungan untuk diabetes, kita tolongin gitu. Jangan nanti kalau dia udah sumbatan udah banyak, baru dia nyesel, apa gimana. Harusnya sedini mungkin gitu.
Ya, kayak saya melakukan program karena orang tua saya kena serangan jantung usia muda, saya minum obat kolesterol 30 tahun misalnya. Jadi yang bisa kita lakukan dari usia dini semakin baik, semakin dini semakin baik. Gitu ya dok. Oke. Dok, nih dok, apa fungsi CT kardiak secara spesifik dok? CT kardiak hanya untuk mengetahui orang ada pasien itu ada sumbatan jantung atau enggak. Tidak lebih dari itu. Pompa jantung nggak bisa, harus pakai echo. Katup bocor harus pakai echo. Listrik jantung, alatnya lebih beda lagi. Jadi CT kardiak kita konsentrasi cuma pada sumbatan jantung koroner gitu. Tapi itu yang paling banyak. Orang meninggal itu karena itu. Jadi itu yang paling populer sebetulnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, barangkali ada teman-teman dari Prudential mau menambahkan? Masih ada tuh Yuli di pertanyaan. Oke, masih ada ya. Halo. Boleh langsung aja ya. Bapak Ya. Ibu yang mau bertanya langsung aja deh. Saya boleh langsung, Ciuli. Ya, silakan. Surnawan. Ya. Malam dok, Dokter Dasar. Dengan Surnawan dok. Gini, ini kan CT kardiok itu mekanismenya seperti dimasukin cairan melalui pembuluh darah tangan. Yang modelnya kayak model infus gitu loh dok ya, baru itu ya dok. Begitu bukan dok? Ya. Mohon maaf dok, halo? Dari dia. Pertanyaannya bisa diulang? Begini dok, mekanisme kardiok itu apakah dengan cara cairan yang dimasukin di dalam pembuluhan darah, terus sudah itu langsung masuk ke CT scan, CT kardiok yang modelnya donat gitu dok ya? Yes. Jadi CT kardiak itu di bawahnya kateter. Kateter kita langsung masuk ke pembuluh darah koroner, kita injeksi, kita ambil gambar. Kalau CT kardiak masuk ke pembuluh darah seluruhnya, baru kita ambil gambar di jantungnya. Nah, kadang-kadang kita nggak anjurin CT kardiak kalau pasien mempunyai kelainan ginjal. Karena dosisnya terlalu besar, kita lebih baik kateter kalau pasiennya mempunyai kelainan ginjal. Dan tadi masih salahnya 20% ya kalau CT kardiak. Kalau kateterisasi salahnya 0%. Harganya juga beda. Kalau CT kardiak sekitar 4-5 juta, kalau kateter sekitar 12-an sampai 15 juta. Oke, terima kasih dok. Pak Surnawan. Yep. Oke. Kita lanjut dok. Dok, program yang dokter sharingkan tadi dok, itu program pola makan atau minum obat dok? Oh enggak dong, program kita kalau minum obat semua dokter tahu kasih obat pasien itu keahlian semua dokter. Tapi program kita ini kita pelajarin dari buku-buku yang kebetulan bukan masuk ke dalam buku kedokteran tapi ditulis oleh profesor-profesor kedokteran termasuk beberapa pemenang Nobel. Jadi program ini adalah pengubahan gaya hidup. Jadi rahasia yang kita ketahui, jadi kebanyakan dokter terlalu konsentrasi sama obat, sedangkan kesembuhan itu 50% datangnya dari makanan dan perubahan gaya hidup gitu. Jadi kadang-kadang pasien udah minum obat, tapi kecewa. Dia bilang kok nyumbat lagi. Karena dokternya nggak menasihatkan pasiennya untuk ubah pola hidupnya. Pola makannya nggak diubah, pola olahraganya nggak diubah, pola tidurnya nggak diubah.
akhirnya ya nyumbat-nyumbat lagi. Nah itu rahasia yang kita ketahui yang banyak dokter ya saat ini kayaknya cuma kita yang menjalankan sama Amerika. Karena kita pelajarannya dari programnya itu dari Amerika gitu, dari rumah sakit terkenal seperti Cleveland sama Mayo Clinic. Nah hal itu yang disayangkan. Contohnya juga program kita juga bagus untuk pencegahan COVID gitu. Nah, itu banyak masyarakat yang belum tahu sebetulnya COVID itu bisa meninggal salah satunya makanan juga, karena makanan yang dimakan pasien itu, pasien COVID itu salah. Harusnya nggak boleh yang basicnya menyebabkan inflamasi, karena nanti pasiennya berkembang menjadi terkena cytokine storm, akhirnya pasiennya meninggal karena itu, bukan karena apa-apa. Jadi makanan itu pentingnya bukan main. Ya kan suka dengar kadang-kadang orang tadinya nggak apa-apa, dia gara-gara makan kerupuk atau keripik sakit leher besoknya. Cuma sekali makan malam-malam. Dia makan kerupuk, keripik, besoknya sakit leher. Cuma sekali doang. Jadi makanan itu sering diabaikan gitu. Dan juga dalam waktu pendidikan kuliah kedokteran itu makanan masuk di bidang gizi yang nggak begitu dikonsentrasikan gitu. Nggak begitu jadi hal yang penting. Padahal belakangannya diketahui bahwa makanan itu sangat penting, perannya lebih penting dari obat bahkan. Nah itu yang kadang-kadang diabaikan gitu sama pasiennya. Pasiennya habis pasang cincin masih makan bebas, gulanya tinggi kasih obat 3 macam, udah gitu kurang kasih insulin. Insulin itu sebetulnya pro-inflamatori, artinya penggunaan insulin yang bebas dan tinggi itu bisa menyebabkan sumbatan jantung. Jadi itu banyak pasien yang tidak tahu dan dokternya juga nggak tahu. Jadi saya paling anti menggunakan insulin. Jadi biasa pasiennya kita ubah pola hidupnya, insulinnya bahkan kita lepas, bisa kita stop, nanti HbA1c-nya menjadi baik. Jadi programnya dan gampang, kalau gampang semua udah lakukan. Nggak gampang, maka itu kita harus bimbing. Ya nggak bisa lakukan sendiri. Karena kayak you misalnya olahragawan, you pemain bulu tangkis atau pemain apapun juga ya profesional, you butuh coach yang orang yang ngajarin you nggak bisa sendiri, harus ada yang dorong untuk kasih arahan gitu. Nah itu kita menjadi pionir yang pertama, bahkan program ini di Malaysia sama Singapura juga nggak ada. Bukan mungkin dokternya ada, tapi mereka nggak tertarik karena satu, dokter sendiri nggak sanggup melaksanakan program ini. Jadi kalau dokternya nggak sanggup, dia nggak mungkin menasihatkan pasiennya karena dia sendiri memakai dirinya sebagai tolak ukur. Dia bilang ini kemungkinan orang melakukan program ini nggak sanggup. Saya sendiri melakukan program ini, maka itu saya berani mengajukan ke pasien saya gitu. Dan nggak gitu susah kok. Kita yang ngikut sekarang udah ada hampir 500 orang. Bu Yuli, informasikan juga Bu Yuli, barusan ini sudah ada yang menghubungi Mbak Erti juga untuk mendaftar program promo Siti Kardiak. Dan bagi peserta seminar pada malam hari ini yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang program Dr. Dasaat yang tadi beliau sampaikan, juga bisa menghubungi nomor handphone Mbak Erti. Nanti kita bisa jadwalkan untuk konsultasi di Poli Dr. Dasaat dengan jadwal Senin sampai Sabtu jam 9 sampai dengan jam 1. Nanti akan Mbak Erti jadwalkan. Jadi mohon di save saja nomor handphone Mbak Erti, sudah dibagikan di kolom chat, 0812 5471 975. Itu untuk pendaftaran tentang program Dr. Dasaat yang tadi beliau sampaikan, dan juga untuk pendaftaran promo Siti Kardiak dan konsul Dr. Dasaat yang juga kita berikan harga khusus bagi peserta seminar malam hari ini. Silakan Bu Yuli dilanjut. Oke, makasih Bu Nian. Ya, oke Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Ya, langsung aja unmute-nya. Langsung aja ditanya. Bapak Ibu, masih ada yang mau tanya? Tidak ada. Pak Mul mau tambah? Ada tambahan Pak Mul? Ya, mungkin nanti teman-teman atau para Bapak Ibu sekalian mungkin mau langsung aja konsultasi dengan Dr. Dasaat langsung ya, biar langsung tahu lebih banyak lagi informasinya ya. Nah, itu bagus sekali ya hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Dasaat untuk waktunya.
kita banyak mendapatkan pengetahuan dan jadi pengetahuan ini seperti ini penting ya. Benar kata Dokter Dasaat, jangan sampai terjadi baru nanya, konsultasikan dulu ya. Dengan begini kita supaya kesadaran kita untuk kontrol, jadi bukan nunggu sakit baru kontrol, tapi sebelum sakit kita udah cek dulu, betul ya. Apalagi sekarang disupport ya dengan yang Bapak Ibu sekalian menghadiri webinar ini dengan harga khusus yang harganya tadinya lumayan mahal ya 6 juta, jadi sekarang 3 jutaan ya. Jadi itu luar biasa. Saya sendiri juga udah mau daftar nih sama Bunian ya nanti ya, sama istri nanti. Nah, dan Bapak Ibu sekalian untuk klaim juga, untuk klaimnya tadi Dokter Dasaat kan cerita, oh, kalau ini mesti nunggu ini keburu bengkak. Ya kan, jantungnya udah keburu bengkak, udah keburu parah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kartu black card yang tadi seperti Bu Yuli ya, seperti nasabahnya tadi yang kemarin baru operasi juga, pasang ring ya kalau nggak salah ya, Bu Yuli ya. Iya, pasang nah ring. itu ya pasang ring di cover. Nah, Bapak Ibu sekalian ada prosedurnya. Mungkin ada agen-agen kalian tidak mengerti ya prosedurnya seperti yang tadi Dokter Dasaat katakan, mesti nunggu dulu. Nah, makanya kita prosesnya sebelum tindakan kita udah lakukan dulu. Ya, dan saya pernah dibantu oleh Bunian gitu ya. Ada klien saya operasi juga di situ. Nah, kita sebelum operasi kita sudah melakukan asuransinya udah diberesin dulu. Jadi waktu nanti pasien datang udah beres, nggak perlu nunggu approve lagi. Sebelum datang ke rumah sakit udah di-approve. Jadi nggak perlu nunggu segala macam ya, kelamaan gitu ya. Nanti seperti Dokter Dasaat katakan udah keburu parah jantungnya dan takutnya waktunya udah nggak keburu untuk nolongnya ya. Itu saja sih dari saya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum punya kartu black card, yang belum tahu informasi kartu black card, bisa menghubungi para teman-teman kami dari Prudential, khususnya Champion, Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Dasaat dan kepada teman-teman dari Rumah Sakit Bethsaida atas kerjasama dan supportnya selama ini. Terima kasih. Dan tambahan juga buat Bapak Ibu sekalian, buat para nasabah Prudential, khususnya di Rumah Sakit Bethsaida ini luar biasa. Untuk nasabah Prudential itu ada upgrade satu kelas di atasnya dan free ya. Jadi kalau misalnya biasa dapat 1 kamar 2 orang, akan mendapatkan 1 kamar 1 orang ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, betul. Kemarin nasabah saya ya. Ya. Oke, kamu dokter masih ada tambahan, Dokter Dasaat? Saya rasa cukup sekian ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Prudential yang telah berbaik hati memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan rumah sakit kami dan pelayanan yang kami lakukan ya. Tapi tetap misinya adalah kita menolong pasien, satu supaya pasien itu jangan sampai celaka, pasien itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimum ya. Juga pentingnya asuransi ya, karena zaman sekarang apalagi zaman COVID gini, ekonomi lagi susah, inilah saatnya pasien membutuhkan asuransi ya, bantuan dari asuransi. Memang idenya asuransi pertama kali diciptakan adalah untuk membantu ketika kita lagi bermasalah dalam keuangan gitu. Nah ini pada saat yang tepat gitu, pasien-pasien juga pada waktu COVID ini wabah penyakit jantung dan stroke semakin tinggi karena orang stres ya. Tiap hari di rumah aja, kurang olahraga, ketakutan. Ada lagi juga pasien-pasien yang punya sifat selama di rumah aja segala macam makanan dimakan ya, yang berlemak-lemak, roti-roti, karbohidrat segala macam. Jadi nggak kaget pada waktu zaman COVID ini penyakit jantung sama stroke menjadi makin banyak, bukan makin sedikit gitu. Ya, jadi periksalah sebelum terlambat gitu, karena wabah akan berlalu. Jangan sampai gara-gara wabah orang meninggalnya bukan karena COVID ya. Meninggalnya kayak kemarin 3 pasien saya meninggal karena COVID. Dia takut ke rumah sakit, takut ketularan COVID. Kita jamin bahwa rumah sakit kita bebas COVID, kita nggak terima COVID ya. Jadi mereka tunggu di rumah, akhirnya kena serangan besar meninggal gitu. Harusnya mereka lebih bijaksana gitu mencari tahu informasi, dan kita bisa katakan bahwa rumah sakit kita bersih dari COVID ya. Nah, itu aja ya, saya rasa yang mudah-mudahan berguna dan bisa kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan membahas topik yang berbeda. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Thank you, Dokter. Terima kasih, Dokter Dasaat. Thank you, Dokter Dan terima Dasaat. kasih untuk Terima kasih, tim dari Dokter Bethsaida Dasaat. yang Terima kasih, sudah Dokter melayani Dasaat. semua nasabah Terima kami. kasih, Dokter.
Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih dokter Dasaat. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, sehat selalu semua ya. Aduh, panas banget. Aduh, panas. Lanjut. Yuli, jangan itu sudah itu. Cepat,